kasih kepada rekan-rekan guru semua dan juga tenaga kependidikan. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir sama-sama dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas akhir atau bentuk aksi nyata pemahaman pada modul 1.4 pendidikan program guru penggerak angkatan 9. Salat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan sama-sama di dalam ruangan ini untuk menyimak bersama tentang budaya positif yang seharusnya atau semestinya kita lestarikan atau kita wujudkan di sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memasuki tentang materi budaya positif, ada 7 konsep inti nantinya. Yang pertama, Bapak Ibu boleh menjawab dulu pertanyaan pemantik ini dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya, yang menurut Pak Alim setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju ya? Dari jawaban Bapak Ibu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nanti kita mulai. Ini pertanyaan pemantiknya ya Bapak Ibu. Ada 7 konsep inti dalam budaya positif. Mengimplementasikan budaya positif yang dapat membantu murid belajar yang aman, nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu butirnya adalah guru harus menghambakan diri kepada murid. Maksud menghambakan diri adalah kita memfasilitasi semua pembelajaran murid di sekolah, baik di dalam ekstrakurikuler maupun non ekstrakurikuler. Butir selanjutnya adalah pendidikan itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kekuatan sosial budaya itu harus kita tingkatkan sesuai dengan kemajuan zaman. Di zaman 2.1 sekarang ini berbasis teknologi, anak harus kita kenalkan dengan teknologi, tetapi kultural budaya tidak boleh kita lupakan. Jadi harus sejalan. Antara alam dan zaman harus sama-sama kita tingkatkan sehingga pembelajaran kita nanti dapat berpihak kepada murid sesuai dengan kurikulum merdeka. Ada 7 konsep inti. Pertama, disiplin positif. Kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, teori hukuman, penghargaan dan restitusi. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. 6, 5 posisi kontrol. Ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi anak, yaitu untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Artinya disiplin di sini bukan tentang ketaatan terhadap suatu aturan, tetapi disiplin yang kita maksud adalah bagaimana kita menimbulkan motivasi pada anak sehingga anak itu menyadari apa yang ia lakukan memiliki dampak baik bagi dirinya, atau apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan, bukan karena ketakutan, seperti itu. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa contoh nilai kebajikan? Ada kemandirian, ada berpikir positif, bernalar kritis. Dimensi profil pelajar Pancasila semuanya tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi tugas kita sehari-hari adalah menuntun dari segi perilaku, dari segi adab, agar anak-anak kita menyontoh atau meniru semua perilaku dari kita. Nilai-nilai kebajikan universal. Konsep inti yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas daripada suku, agama, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Nilai-nilai
merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi perilaku. Jadi ketika kita berperilaku ada nilai yang kita bawa. Kenapa guru melakukan pembelajaran dengan berpihak kepada murid? Kenapa adanya pembelajaran berdiferensiasi? Agar kita bisa memfasilitasi anak sehingga anak memiliki kemandirian sesuai dengan minat dan gayanya sendiri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, baik kita guru maupun juga anak-anak. Ini saya ambil contoh 4 nilai-nilai kebajikan. Pertama dari dimensi profil Pancasila ada 6: beriman, akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Terus yang nilai-nilai kebajikan tentang keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, terdengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Ada nilai kebajikan dari IMO Primary Years Program: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan nilai-nilai kebajikan dari 7 Essential Virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Itu merupakan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka diperlukan kolaborasi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menciptakan budaya tidak bisa kepala sekolah sendiri, tidak bisa calon guru penggerak sendiri, tidak bisa tim disiplin sendiri. Artinya seluruh warga sekolah harus berkesinambungan, bekerja sama dalam membudayakan budaya positif. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik dan tercipta suatu budaya yang positif. Teori hukuman dan restitusi seperti yang sudah ada pada pertanyaan pemantik 3 di awal tadi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi seperti hukuman, konsekuensi, dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Apakah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman? Apakah penindakan terhadap pelanggaran keyakinan itu berupa konsekuensi? Pada dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid melakukan kesalahan terhadap pelanggaran keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita merekondisikan jiwanya untuk dia memperbaiki diri. Ketika kita merekondisikan jiwa anak, maka di sana kita sudah memupuk karakter yang terbentuk dalam dirinya nanti. Menurut Gleason 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif, kerjasama kita semua, mengajarkan murid untuk mencari solusi. Bukan kita yang menemukan solusi, tapi kita memberikan penguatan kepada murid agar murid menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi kita hanya bersifat fasilitator. Ketika murid mengalami masalah dalam belajar, motivasi menurun, pelanggaran keyakinan sekolah, kita panggil, ajak berdialog, kita pancing agar akal dan pikirannya timbul untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi.
Ini contoh 3 perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan ini ya, hukuman itu bisa membuat identitas anak menjadi gagal. Anak akan merasa dirinya gagal. Tapi konsekuensi dan restitusi menciptakan anak membuat identitas dirinya menjadi identitas sukses. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tetapi kalau di restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi menguatkan pada diri murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya di bawah, berlaku hanya untuk sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau teori hukuman, kamu salah, peraturannya adalah seperti ini. Kamu datang terlambat, maka kamu harus A. Tetapi kalau di konsekuensi, kamu tahu kan kenapa kamu terlambat hari ini? Dengan kamu terlambat, kamu sudah ketinggalan pembelajaran 15 menit. Maka konsekuensinya, kamu harus mengganti 15 menit itu dengan mengerjakan tugas. Tapi kalau di restitusi, kamu tahu apa yang membuat kamu salah, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri kamu yang salah ini. Jadi ada 3 teori yang berbeda. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena dia takut dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, murid akan belajar taat peraturan. Tetapi kalau restitusi, murid anak akan belajar memecahkan masalah. Seperti dimensi kurikulum merdeka bahwa anak harus bernalar kritis. Jadi ketika anak menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, salah satu dimensi sudah terpenuhi, yaitu dia bernalar kritis dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kalau hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan anak. Kalau restitusi dibuat oleh anak itu sendiri. Kenapa? Karena kan kita memancing anak untuk menemukan solusi. Jadi anak itu sendiri yang harus mengeluarkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kita tinggal mengarahkan apakah solusi itu solutif ataukah tidak, seperti itu. Ini contoh yang sudah saya buat di kelas 8B. Kelas lain juga sudah saya buat, cuma posternya belum siap. Jadi minggu kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi langkah-langkah keyakinan kelas itu sama seperti ini tadi. Ya. Pertama, kita pancing dulu anak untuk membuat peraturan kelas. Peraturan kelas ini seperti apa? Peraturan kelas. Kalau sudah peraturan, pasti bunyi kalimatnya tidak, jangan, tidak, jangan. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh keluar masuk ketika guru belajar, tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Tidak masalah, itu aturan kelas. Dari aturan tadi diubah menjadi kalimat positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Kita harus ubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak berbicara ketika guru menjelaskan, itu kalimat negatif. Kalimat positifnya, saling menghargai antar sesama. Jadi kita ubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setelah menjadi kalimat positif, baru kita rumuskan nilai kebajikan apa yang terdapat pada kalimat tersebut. Misalkan tadi saya bilang contoh, jangan buang sampah sembarangan. Kita ubah kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya untuk apa? Kebersihan dan kesehatan. Nah, jadi itu akan menjadi keyakinan kelas bahwa ketika sudah berbicara kebersihan dan kesehatan, anak akan tahu apa tugasnya. Nanti di tahap akhir baru kita jelaskan tugas guru apa, tugas siswa apa, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh yang sudah saya buat, mencintai kedamaian, bertanggung jawab, saling menyayangi, menjaga kebersihan dan kesehatan, menghargai dan menghormati, bersikap mandiri. Nah, ini terlahir dari puluhan aturan yang dibuat oleh siswa.
Siswa membuat aturan dilarang mencontoh ketika ulangan, dilarang mencontoh ketika latihan. Akhirnya kita ubah jadi kalimat positif, bekerja dan belajarlah secara sendiri. Akhirnya lahirlah keyakinan kelas bersikap mandiri. Seperti itu. Kita masuk kepada konsep inti selanjutnya, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia, baik murid, anak, kita, orang tua dan juga guru-guru, pada dasarnya ketika kita melakukan sesuatu, kita memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita. Yang kita lakukan itu adalah itulah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sudah memenuhi kebutuhan kita. Apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Apa kebutuhannya? Pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Makan, minum, menjaga kesehatan, rumah, dan sebagainya. Kenapa kita memperbanyak minum air putih? Karena kita sadar air putih bisa membuat kita sehat. Berarti kita sudah ingin memenuhi kebutuhan dasar kita tentang bertahan hidup. Terus yang kedua, berkasih sayang. Kebutuhan berkasih sayang ini adalah kebutuhan untuk disayangi, diterima melalui kebutuhan yang akan hubungan dengan koneksi sosial. Seorang manusia itu ingin diterima di lingkungannya, itu apa yang ia lakukan? Dia mengakrabkan diri, dia berusaha membantu rekannya. Agar apa? Agar dia diterima. Berarti kita sedang memenuhi kebutuhan kita dalam bidang kasih dan sayang. Ada kebutuhan yang ketiga, itu penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan akan diakuinya kita atau prestasi kita pada suatu lingkungan. Contoh, kita pengen diakui hebat, kita ingin diakui rajin, kita ingin diakui, kan mantap kan ide aku, kan mantap kan hari ini berjalan sukses nih karena dipimpin siapa dulu yang memimpin. Secara tidak langsung itu kita sudah memenuhi kebutuhan kita terhadap penguasaan. Kita ingin menguasai suatu lingkungan terhadap prestasi kompetensi yang kita miliki. Yang keempat, ada kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya, kenapa kita ingin bebas dari keseharian kita. Kita ingin mengajak orang untuk lepas dari kesehariannya agar kita merasa lepas dari semua beban hidup. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Yang terakhir, ada kebutuhan kesenangan. Ini terkait tentang kesukaan kita terhadap sesuatu. Misalnya kita mencari kesenangan dengan bermain, bernyanyi, tertawa bersama, jalan-jalan, nonton, dan sebagainya. Sekarang saya uji pemahaman Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan tadi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ini kebutuhan apa? Dari 5 kebutuhan dasar tadi. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan Bapak Ibu guru. Kebutuhan kesenangan. Ibu kejar aku dong. Ibu kan sayang aku. Ini cinta dan kasih sayang. Bagus. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu aja, cuma dengar ibu guru ceramah saja. Ayo, ini kebutuhan apa kira-kira? Kebebasan. Kebebasan. Yang keempat, aku merasa bangga dan keren hari ini. Kebutuhan penguasaan. Alhamdulillah, luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Langsung memahami. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Kita lanjut teori selanjutnya. 5 posisi kontrol.
Ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pertama ada penghukum, kedua ada pembuat rasa bersalah, ketiga ada posisi teman, keempat ada posisi pemantau, kelima ada posisi manajer. Saya yakin kita semua pernah melakukan akan hal ini, tapi mana yang efektif? Ayo kita sama-sama. Berikut akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Diana Gessen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diana Gessen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat? Apakah sudah memerdekakan murid? Apakah sudah memandirikan murid? Pertama, posisi kontrol penghukum. Ciri-ciri: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk. Dampak: murid menjadi mendendam dan marah, tidak menyukai. Contoh bahasanya, kamu terlambat lagi, pasti lagi terlambat lagi, kamu selalu terlambat. Kapan bisanya kamu datang tepat waktu? Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Anak dampaknya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal karena murid tersebut dia merasa dirinya telah melakukan kesalahan yang besar. Tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri. Murid menahan perasaan karena dibuat rasa bersalah. Contoh di kasus yang sama, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu, dengan bapak, kalau kamu tidak terlambat lagi. Kenapa? Kenapa ya senang sekali kamu mengecewakan ibu? Kamu terus saja berbuat begini. Apakah kamu nggak kesian dengan ibu? Capek loh nak, ibu macam gini. Artinya kita membuat diri anak tuh merasa bersalah seperti itu. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Nada suara remah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dampaknya ternyata juga tidak baik. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Dampak negatifnya hanya pada guru tertentu, dengan guru yang dianggap akrab, dan murid akan ketergantungan dengan guru tersebut. Misalkan murid akrab dengan Pak Sudiar, maka apapun ketika dia melakukan kesalahan atau ada butuh bantuan, dia akan lari ke Pak Sudiar. Dia tidak akan bersikap sama dengan guru yang lain, karena guru yang lain tidak dianggapnya teman. Kan seperti itu. Kalimatnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji dengan ibu tidak terlambat lagi. Hari ini kamu terlambat lagi, sambil tertawa, bukan marah. Ya sudah, tidak apa-apa, kamu masuk aja lah, nanti biar bapak bantu. Kan seperti itu. Nadanya seperti kawan, tapi ternyata dampaknya anak akan ketergantungan dengan guru itu saja. Dia tidak mau mengembangkan kompetensi akal pikiran. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kamu memulainya? Tahu Pak, kamu terlambat loh 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Iya Pak, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tambahan. Artinya biasanya posisi pemantau ini memberikan konsekuensi yang selaras dengan apa pelanggarannya. Contoh,
Anak terlambat masuk kelas 15 menit, maka anak dilarang istirahat sama dengan anak-anak yang lain. Maka kamu tetap mengerjakannya nak, karena kamu tadi terlambat. Ini kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kalau di pembuat rasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Di posisi teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan karena ketergantungan terhadap guru tadi. Kalau di posisi pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau di posisi manajer, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ya, sekarang kita uji pemahaman di 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, bagus sekali. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, ini posisi teman ini. Yang kelima, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai dari Bapak Ibu jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, karena ada konsekuensi tadi itu. Kalau dia mengerjakan tugas, baru dapat nilai seperti itu. Ya, Ibu, untuk 5 posisi kontrol. Sekarang kita masuk ke konsep inti segitiga restitusi. Kalau ditanya apa restitusi, restitusi itu proses dialog diskusi antara orang tua atau kita guru dengan anak murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah dalam restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu, berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Intinya seperti itu. Kata-katanya, berbuat salah tidak pernah. Semua orang pasti pernah buat salah. Kamu hari ini terlambat ya? Iya, nggak apa-apa terlambat. Terlambat itu bukan kesalahan yang fatal. Itu untuk menstabilkan identitas. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin membantu bagaimana kita menemukan solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa aja melakukan hal yang buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau kamu patut bangga. Misalkan kasusnya perkelahian ya Bapak Ibu. Perkelahian karena si A mengganggu si B tak terima, dia belajarnya diganggu gitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang berharga dari dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru seperti itu. Karena setiap perilaku manusia adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Setiap anak melakukan itu pasti ada alasan yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, apakah kamu percaya sebagai atau anggota keluarga, atau apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama. Kalau sekarang kita belum punya keyakinan sekolah, kita masih punya peraturan sekolah. Coba menurut kamu, apa peraturan sekolah kita tentang waktu ini, misalkan seperti itu. Artinya proses dialog berjalan dua belah pihak. Kamu mau jadi orang yang seperti apa nak? Ketika kamu terus terlambat, menurut kamu bisa nggak jadi orang seperti ini nantinya? Seperti itu. Jadi dia termotivasi secara intrinsik karena dia menghargai bahwa dia punya potensi. Kita bisa sama-sama berkolaborasi melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama artinya efektif atau tidak, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Karena ketika kita mencoba berkolaborasi, ketika kita mencoba secara keseluruhan, kita akan tahu hasilnya seperti apa, seperti itu. Karena saya yakin ketika kebaikan yang kita lakukan bersama-sama untuk
menciptakan murid yang memang memiliki potensi, insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Terlepas nanti akan ada pertanyaan, mau sampai kapan kita melakukan itu, kan gitu. Dari bahasa konsep Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun, kita dituntut untuk senantiasa menuntun tanpa ada rasa lelah. Tapi tujuan pendidikan sama, bagaimana guru memberikan tuntunan kepada murid, seperti itu. Artinya ini adalah suatu teori yang baik yang perlu kita contoh atau yang perlu kita coba untuk terapkan bersama-sama. Tetapi terapkan ini bukan hanya kepala sekolah saja, bukan kepada tim disiplin saja, kita semua. Artinya ketika kita melakukan ada proses penguatan kepada murid untuk bagaimana murid kita punya jiwa dan motivasi yang tinggi, tapi motivasi itu bukan karena kita, tetapi motivasi itu karena dirinya sendiri, seperti itu. Kalau tanya pendapat saya efektif yang mana di dalam pendekatan 5 posisi control manager dengan pendekatan restitusi merupakan suatu langkah yang dianjurkan. Restitusi merupakan langkah yang dianjurkan karena restitusi ini memberikan kesempatan anak untuk bertanggung jawab. Kalau saya berbicara seperti ini tentang restitusi, artinya memang berat langkah kita seorang guru. Ketika anak menghadapi masalah, kita mencoba berdialog, tetapi berdialog kita bukan dalam hal untuk pemecahan masalah saja, tetapi ada sikap yang harus kita timbulkan dari anak tersebut, seperti itu. Misalkan seperti kata ibu katakan tadi bahwa kita udah panggil, dia terlambat merasa, dia langsung nyelonong, dia merasa pasti boleh masuk. Berarti kita butuh evaluasi, apakah langkah yang kita sudah terapkan ada tindak lanjut dan sebagainya. Teori yang menentukan, tetapi karena memang ini yang dianjurkan, tidak ada salahnya kita mencoba bersama-sama seperti itu. Apakah nanti efektif atau tidak perlu dikaji ulang, perlu dievaluasi. Tapi saya merasa bahwa sesuatu kebaikan yang akan kita lakukan kan perlu kita coba terlebih dahulu, ya Bu ya. Ya seperti itu. Kita semua guru pernah berada di posisi penghukum, pernah, manajernya pernah, teman pernah. Terlalu banyak sebagai teman juga tidak bagus, kan seperti itu. Artinya tujuan kita sama, ingin membangun motivasi anak agar anak datang sekolah itu dia merasa aman seperti itu kan. Untuk mengenai restitusi tadi, melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, murid yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kita sebagai Bapak Ibu guru di sini sekarang sudah implementasi kurikulum merdeka dengan sekelumit pembelajaran yang sangat luar biasa. Semoga hari-hari kita senantiasa bisa menuntun murid kita menjadi murid yang bertumbuh, murid yang memiliki motivasi secara intrinsik. Untuk kegiatan diseminasi hari ini saya cukupkan sekian tentang 7 konsep inti tadi tentang budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.